Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini tentang ucapan curhatan Bu Megawati ya, yang bilang PDIP kasihan ditinggal sendirian. Terus dijawab dengan perkataan M. Kodar ya. Dia sebut kalau PDIP itu sombong, nggak mau gabung, bukan ditinggal sendirian. Wah, gimana videonya, kita lihat langsung ya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Aku sampai denger, liatin aja. Terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan, dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya, Kim Plus, nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk? Bang Ciko, Bu Merga sekarang sampai curhat ditinggal sendirian. Menurut PD Perjuangan ditinggal sendiriannya ini karena faktor apa? Sengaja atau tidak sengaja? Kami kan nggak bisa menyimpulkan kan, karena kan yang meninggalkan kan bukan kami. Jadi yang paling tahu adalah partai-partai yang terkait dengan itu semua. Tapi pada prinsipnya gini, ini kan disampaikan konteks curhat terkait dengan beberapa kejadian di pilkada. Tapi kan tidak mayoritas sebenarnya. Di berbagai banyak daerah, kabupaten kota khususnya, kami masih juga banyak kerjasama dengan partai-partai lain, dan partai-partai lain juga banyak juga yang kadernya mendaftar di DPC maupun di DPD kami. Jadi ini sebenarnya secara keseluruhan tidak perlu menjadi masalah. Tapi harapan kami tentu partai-partai politik yang berada di negeri kita yang tercinta ini menjaga independensinya dan juga mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kepentingan rakyat. Kalau kita bicara soal pilkada tentunya, ya kita bicara soal bagaimana mendapatkan tokoh atau calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang terbaik, dan kemudian sama-sama untuk mengusung tanpa terlalu pusing dengan politik atau koalisi-koalisi yang sifatnya tidak utamanya bukan terkait dengan daerah yang dimana itu digelar. Jadi harapan kami kita fokus untuk itu. Bagi PDI Perjuangan juga sebenarnya ditinggal sendirian juga nggak masalah. Bukan untuk pertama kalinya kami tidak berada dalam lingkaran kekuasaan atau lingkaran yang lebih banyak, tetapi justru bagi kami yang utamanya koalisi bersama rakyat itu lebih penting. Dan ini terjadi ketika pemerintahan Pak SBY misalnya, kami berhasil membuktikannya dengan kemenangan-kemenangan di pilkada kabupaten kota. Oke, Mas Kodari, menurut Anda PDIP ini sengaja ditinggalkan atau PDIP justru yang menutup diri makanya ditinggalkan? Ya, terima kasih. Kayaknya Zulfia bisa memberikan komentar panjang lebar, gantian saya yang jadi host. Jadi persoalan ini kan bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, PDI Perjuangan merasa ditinggal, tapi bisa juga PDI-nya yang nggak mau gabung kan. Kalau kita lihat pilkada kali ini ya Bang Nurdin ya, ini kan ada sebuah tema besar atau judul besar yang namanya Koalisi Indonesia Maju Plus begitu. Jadi Koalisi Indonesia Maju Plus ini dugaan saya selain berbicara di pilkada juga akan berbicara mengenai pemerintahan ke depan. Nah, tondo-tondo yang ada pada hari ini kan PDI Perjuangan kan nggak mau bergabung dengan pemerintahan. Kelihatan dari statement misalnya ya ini sekarang kegelapan demokrasi, kemudian tidak ada pertemuan, ya paling tidak yang kita ketahui antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, yang semuanya itu mengindikasikan bahwa memang PDI Perjuangan tuh tidak mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Jadi sebetulnya sangat sederhana dan sangat logis bahwa kemudian Koalisi Indonesia Maju akan membuka diri dengan sesama anggota Koalisi Indonesia Maju begitu loh, dan tidak bergabung dengan PDI Perjuangan. Nah, saya kira salah satu contoh misalnya seperti di Sumatera Utara, bagaimana Koalisi Indonesia Maju membangun sebuah koalisi besar dan PDI Perjuangan tidak mau bergabung dengan koalisi itu dan memilih mengajukan calon yang lain, yaitu Edi Rahmayadi yang notabene sebetulnya pada pemilu sebelumnya adalah kandidat yang
tidak didukung oleh PDI Perjuangan. Contoh yang kedua, per hari ini kita mendengar bagaimana PDI Perjuangan tidak mewacanakan Ridwan Kamil juga seperti Koalisi Indonesia Maju, tetapi mewacanakan nama yang lagi-lagi 5 tahun yang lalu atau 2017, mohon maaf, itu justru menjadi lawan PDI Perjuangan, yaitu Anies Baswedan begitu. Yang notabene kalau saya sendiri sih tidak pernah terbayangkan juga bahwa PDI Perjuangan bisa akan mendukung Anies Baswedan. Tetapi pada hari ini ya kita lihat bahwa PDI Perjuangan mewacanakan mendukung Anies Baswedan. Ada pujian dari Pak Hasto, Mas Anies juga mengatakan I feel you Mas Hasto, dan seterusnya yang notabene ya saling mengirim pesan bahwa PDI Perjuangan itu mau bergabung dengan Anies Baswedan. Jadi singkatnya, kalau tadi ada judul ditinggal, tapi bisa juga sebetulnya judulnya diganti dengan tidak mau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Ya. Coba saya tanya dulu ke Bang Nurdin ya. Selama ini PDI Perjuangan diajak tidak sih dalam koalisi di beberapa tempat? Kita lihat di Banten contohnya. Sebetulnya kan Golkar ini bisa dibilang hampir jadi ya dengan PDI Perjuangan. Tapi sekarang malahan tidak jelas gimana kabarnya. Itu karena faktor PDI Perjuangan yang tidak mau diajak bergabung, atau memang Golkar yang sudah ancang-ancang ingin meninggalkan, Bang Nurdin? Jadi judulnya itu memang kurang tepat ya. Jadi ini sekarang tidak ada istilah ditinggal dan meninggalkan. Kenapa? Kita lihat kemampuan undang-undang. Demokrasi bangsa ini dibangun di atas multipartai. Ada aturan yang membatasi seseorang bisa maju. Di lain sisi, aturan itu juga memungkinkan, membuka ruang, menghendaki orang untuk berkoalisi. Nah, ketika kita harus berkoalisi, karena menurut undang-undang 20% tidak cukup dari jumlah kursi di semua tingkatan, ya untuk pilkada dan pilgub, maka tidak ada pilihan kecuali melakukan komunikasi politik untuk mencukupkan daripada kursi. Nah, oleh karena itu, sekarang ini komunikasi politik di semua daerah itu berjalan dengan sangat dinamis ya. Di sekarang pilkada ini dan pilgub itu pilkada lebih dari kurang lebih 540 kabupaten kota, kemudian 38 gubernur itu tidak mudah untuk menyatukan semua partai dalam satu koalisi besar itu. Itu bukan hal yang mudah, itu hal yang sangat sulit. Di beberapa daerah PDP dengan Golkar juga ada, PDP dengan Koalisi Indonesia Maju juga yang lainnya juga ada gitu ya. Hanya mungkin karena yang mencot ini hanya Jakarta, DKI, Banten, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara. Ini bukan mewakili daripada pergulatan politik seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau Golkar tidak pernah merasa meninggalkan PDIP, Golkar partai terbuka. Sekarang pun PDIP di mana-mana kita selalu juga melakukan lobby politik untuk mengusung seseorang, karena hampir semua partai tidak ada yang memiliki golden ticket. Hanya ada mungkin tidak sampai 20 kabupaten kota partai itu memiliki golden ticket, itu harus berkoalisi. Ini kehendak undang-undang. Jadi istilah ditinggal meninggalkan itu sebetulnya tidak berlaku ketika undang-undang membuka ruang, karena memang multi partai ada pembatasan. Kalau di suatu saat nanti kita ingin merubah sistem, dan kalau saya pendapat pribadi Pak Kodari, harusnya sistem kita rubah. Tidak usah kita ada 20%, tidak usah ada parliamentary threshold dan sebagainya. Berikanlah rakyat untuk menentukan nasib bangsa ini sebagai yang berdaulat gitu. Tidak usah ada presiden threshold dan sebagainya. Sehingga cukup kita membatasi bahwa yang berhak maju adalah calon dari partai yang memiliki suara di DPR RI misalnya. Sehingga ruang-ruang untuk kita berkoalisi itu tidak akan terkesan nanti ini ditinggal, ini dirangkul, ini dibegal, dan sebagainya. Dan kalau Golkar, usul ini mohon didorong di pemerintahan selanjutnya ya, Bang Nurdin ya. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Wah, betul-betul pas sekali sih menurut saya. Betul-betul perkataan M. Kodari, kalau itu sombong, bukan ditinggal sendirian, tapi sombong gak mau gabung ya kan. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.